رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب. Saudaraku yang berbahagia, ada seorang pemuda di sebuah kamar. Dia sedang duduk di pojok kamar dengan wajah pucat, detak jantungnya berdebar-debar. Keluar dari hidungnya darah. Terkadang dia tertawa dan terkadang dia menangis berteriak kesakitan. Saudaraku yang berbahagia, itulah gambaran seorang pemuda yang terjatuh ke dalam lubang narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Dia akan tertawa ketika mendapatkan benda tersebut dan dia akan menangis ketika tidak mendapatkannya. Hadirin sekalian, dari ilustrasi di atas, izinkan saya menyampaikan pidato saya dengan judul Katakan Tidak untuk Narkoba. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemuda mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan dan meningkatkan suatu bangsa. Mereka adalah harapan umat yang berjuang demi menggapai masa depan yang lebih baik. Mereka juga merupakan harapan umat Islam yang berkorban demi mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam di masa yang akan datang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi yadi syubbanil amral ummati wa fi addamihim hayatah," yang artinya sesungguhnya di tangan pemudalah urusan suatu umat. Jika pemudanya maju, maka umatnya pun akan hidup maju. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa pemuda mempunyai peranan yang sangat penting di masa yang akan datang. Akan tetapi sangat disayangkan banyak teman-teman kita dari kalangan pemuda yang melanggar hukum-hukum Islam, mengabaikan pengajaran dan pendidikan. Sebagaimana yang dapat kita saksikan di televisi, kita dengarkan di radio, dan kita baca di koran-koran. Begitu banyak teman-teman kita dari kalangan pemuda yang berakhlak jelek. Sebagaimana yang kita saksikan di televisi, sekitar 3 juta teman-teman kita dari kalangan pemuda yang terjatuh ke lubang narkotika. Hadirin sekalian, sekarang bagaimana dengan tahun yang akan datang dan bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Sungguh tidak akan pernah terfikir oleh kita bagaimana masa depan negara apabila seluruh pemudanya terbuai dengan yang namanya narkotika. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah Inggris, "Your future is determined by what you start today." Masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu mulai hari ini. Akan tetapi jika pemuda kita memulai hari ini dengan yang namanya kehancuran, bagaimana masa depannya? Tunggu, tidak akan pernah kita bayangkan. Dan bagaimana kita mengatasi permasalahan ini? Kita mempunyai 3 cara untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama, kita mesti menanamkan keimanan dan ketakwaan dalam diri kita. Terutama terlebih dahulu dalam lingkungan keluarga. Wajib bagi setiap orang tua menanamkan keimanan dan ketakwaan dalam diri anak mereka. Keimanan dan ketakwaan. Dengan keimanan dan ketakwaan yang ditanamkan dari semenjak kecil, mereka akan menjadi seorang muslim dan mukmin yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Dan mereka tidak akan pernah berpaling dan tergoda dengan yang namanya rayuan narkotika. Yang kedua, kita mesti bersatu, karena dengan bersatu sesuatu yang sulit dan berat akan menjadi mudah. Yang ketiga, mari kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita
dan tetangga-tetangga kita yang terjatuh ke lubang narkotika untuk kembali ke jalan Allah. Sebagaimana sabda Nabi, man ra'ai minkum mungkaran wa yughayyiru man ra'ai minkum mungkaran wa yughayyiru bihi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya jika di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya kalian meruntuhkannya dengan tangan kalian, jika tidak mampu dengan lidah, jika tidak mampu dengan hati, walaupun sedemikian itu selemah-lemahnya iman. Saudaraku yang berbahagia, dengan 3 cara tersebut, insya Allah negeri kita akan aman dari yang namanya bahaya narkotika. Jika dengan 3 cara tersebut saja negeri kita sudah aman, apalagi jika para masyarakat, pemimpin, ulama-ulama dan organisasi para pemuda bersatu dalam membasmi yang namanya narkotika. Maka sudah dipastikan negeri kita tidak akan pernah ada yang namanya narkotika. Kesimpulannya, kita sebagai para pemuda seharusnya bersatu dan bersama-sama membangun suatu negeri, bukan bersama-sama menjatuhkan dan menghancurkan suatu negeri. Maka kita sebagai pemuda, marilah sama-sama kita basmi yang namanya narkotika. Hadirin sekalian, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Karena sesungguhnya kita manusia tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.